Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu lahir pada tahun 571 Masehi. Sementara penetapan 25 Desember sebagai hari Natal itu ditetapkan oleh kekaisaran yang berjaya berkuasa di tahun 331 Masehi. Jadi ketika awal kelahiran Nabiullah Isa pada 1 dan 2 Masehi, itu belum ada perayaan Natal 25 Desember. Jadi mohon maaf, sebagian umat Kristiani itu ada yang merayakan hari Natal di 6 Januari. Ada tiga versi. Ada yang menyatakan 6 Januari, ada yang juga seperti Kristen Koptik, Ortodok di Mesir itu, dia bukan 25 Desember. Setahu saya ya, mudah-mudahan ya, barangkali ada kekeliruan saya. Itu kalau nggak salah di bilangan Juli. Yang saya tahu hingga saat ini. Terakhir saya ada di 2011, saya pulang Februari. Ya kisaran dari 2006 sampai 2011 saya bicara dengan beberapa teman-teman atau kenalan saya yang non-muslim di sana. Mereka bilang dia nggak 25 Desember. Dia kalau nggak 6 Januari atau di bilangan Juli. Tanggal tepatnya saya kurang tahu. Sebab begini. Tapi ini biar yang sudah yakin akan menjadi tambah yakin, ya. Kemudian yang belum tahu mudah-mudahan adanya ilmu baru. Di zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam lahir 571 sampai Nabi wafat, ya, sampai Nabi wafat berarti kalau kita ingin berbicara apakah ulama ini betul menyatakan ini, kita kembalikan dulu ke 14 abad yang lalu. Nabi ketika hidup berdampingan tidak dengan umat-umat Nasrani, umat Kristiani. Adakah contoh Nabi memberikan saran bahkan perintah untuk mengucapkan hari raya Natal di 25 Desember? Saya yang dhaif, saya yang lemah mengumpulkan semua dokumen dan data yang ada, baik dari terjemahan Al-Quran, tafsir Al-Quran, dan juga beberapa kumpulan hadis, mausu'ah, ensiklopedia, sejarah-sejarah. Saya tidak menemukan adanya perintah Nabi yang menyarankan, bahkan memerintahkan, atau ada sahabat yang mengucapkan Selamat Natal. Kemudian Nabi diamkan. Sebab kalau Nabi diamkan artinya tanda setuju Nabi. Ketika Nabi nggak setuju, paling tidak Nabi pasti langsung berucap meluruskan dari kesalahan perilaku sahabat. Begitu. Oleh karenanya kan disebutnya hadis ma'udhifa ilan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam min qaulin au fi'lin au takririn. Yang disebut hadis itu adalah sesuatu yang disematkan kepada Rasul dari ucapannya, perbuatannya, dan keputusannya Nabi. Ya, seperti tadi misalkan ada sahabat yang mengucapkan Merry Christmas, kemudian Nabi nggak menggubrisnya, berarti Nabi sepakat. Seperti dulu sahabat yang ketika perjalanan panjang perang sampai 3 bulan lamanya, memakan waktu 3 bulan, kemudian akhirnya perbekalan habis. Nabi melihat ada sahabat yang sedang memakan daging biawak. Setelah dia memburunya, kemudian dia makan daging biawak dengan olahan sahabat. Kemudian Nabi nggak mengatakan haram. Apa yang kamu makan? Biawak ya Rasulullah. Jangan dimakan. Itu artinya udah larangan dari Allah, dari Rasul. Tapi Nabi diamkan. Padahal 2 alam. Hanya contoh kasus saja. Saya nggak menemukan saran atau perintah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk mengucapkan kalimat selamat hari raya kalian, selamat Natal, Merry Christmas, atau ucapan-ucapan yang lainnya bagi seorang Muslim. Jadi, kalaulah saat ini kita menyatakan bahwa 25 Desember itu bukan hari raya Natalnya atau hari lahirnya Nabiullah Isa, melainkan dari penjelasan Ustadz Abdul Somad itu adalah untuk mengenang hari lahirnya Dewa Mitra. Ternyata di dalam surah Maryam itu ada firman Allah Subhanahu wa taala, wa huzzi ilaiki bijid'in nakhlati tusaqit 'alaihi rutaban janiyah. Ketika Siti Maryam mengandung, hampir HPL-nya kalau bahasa kita, hari perkiraan lahir. Meskipun tempo lalu nggak dibantu dengan bidan Siti Maryam ya. Ketika itu Siti Maryam kelelahan dan bersender di pokok pohon kurma dan merasa lapar dan belum memiliki asupan. Ketika lahir ini Maryam, bagaimana cara asupannya? Maaf, air susunya belum membuahkan, belum ada aliran air susu. Ketika itu makanan tidak ada.
Akhirnya perintah Allah adalah melalui malaikat yang menyambangi Siti Maryam. Maryam, kau goncang itu pohon kurma yang saat itu engkau sedang bersandar ke pohon kurma tersebut, kau goncang. Akan rontok buah kurma di hadapanmu, kemudian makanlah. Berarti kalau memang menjelang atau detik-detik hari kelahiran Nabiullah Isa di 25 Desember, itu belum waktunya panen pohon kurma. Sementara ketika lahirnya atau bersalinnya Siti Maryam, itu kurma dalam keadaan yang mengkal-mengkalnya. Dalam keadaan klimaks panennya. Nabiullah Isa di kebanyakan riwayat itu adalah lahir di Bethlehem, Palestina. Yang ketika itu cuacanya hanya melihat bahwa kurma itu dipanenkan di kisaran Maret dan April sampai Juli. Berarti bukan di 25 Desember. Data lagi sejarah menyatakan bahwa ketika lahirnya Nabiullah Isa alaihi salatu wassalam, para penggembala yang memiliki domba yang begitu banyak sedang menggembalakan dombanya di atas rumputan yang hijau. Sementara Desember itu rumput-rumput tertutup dengan salju. Karena itu perlu kita pertanyakan apakah betul hari kelahiran Nabiullah Isa al-Masih adalah tanggal 25 Desember. Yang kedua, cara kita untuk, maaf, ini selalu tajuknya, toleransi keberagamaan. Bukan toleransi agama. Ya, toleransi keberagaman dan juga keberagamaan. Kalau untuk soal toleransi, saya katakan muamalah dengan saya punya HP ini. Barangkali orang yang menjual tempo lalu ini HP saya adalah non-muslim. Saya membelinya, artinya ada transaksi perniagaan antara saya yang muslim dengan saudara sebangsa saya yang non-muslim. Ini udah bentuk muamalah saya dengan orang-orang yang di luar Islam. Ini sudah cukup dikatakan saya bertoleransi dengan usaha mereka. Sejauh ini yang saya pastikan dalam hati saya, dalam mindset saya, bahwa toleransi beragama itu adalah ketika mereka melakukan ibadah mereka, maka kita mempersilahkan dan juga waktunya nggak boleh kita batas-batasi. Meskipun kita, maaf kalau saya katakan mayoriti kita. Ada hak mayoriti, ada juga hal-hal yang harus kita lindungi karena saudara kita adalah minoritas. Bagi saya itu sudah cukup menjadi toleransi. Dalam bingkainya adalah soal muamalah. Tapi kalau dikatakan kita harus masuk beribadah seperti mereka di rumah ibadah mereka, menyanyi bersama mereka, saya katakan itu sudah lagi bukan muamalah, tapi akidah yang pertama tadi itu. Karena itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah menyampaikan kepada kita isi kandungan dan juga asbabun nuzul daripada surah Al-Kafirun. Surah Al-Kafirun Allah Subhanahu wa taala katakan qul ya ayyuhal kafirun. Sampai berapa ayat? Sampai lakum dinukum waliyadin. Itu Masya Allah. Kalau difilmkan menggugah hati sangat. Apa sebabnya? Karena ada satu perkumpulan Darun Nadwah disebutnya. Rapat besarnya kafir Quraisy di Mekah. Yang ketika semakin banyak mereka melihat semakin banyak pengikut umat Nabi Muhammad. Sementara pengikut mereka banyak yang nyebrang akidahnya, masuk ke dalam akidah iman Islam. Sampai akhirnya mereka putuskan dalam rapat mereka, panggil saja Muhammad, kita bernegosiasi untuk kita sama-sama beribadah dengan Tuhan kita. 1 tahun ya Muhammad, engkau ibadah kepada Tuhan kami, nanti tahun yang akan datangnya berbalik. Kami juga akan ikut ritual ibadah dan keagamaan kalian. Begitu. Ketika itu ditolaklah. Secara singkat sejarah ditolak oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan ucapan la a'budu ma ta'budun wala ana 'abidum ma 'abadtum wala antum 'abiduna ma a'bud. Sampai diulang-ulang kan? Sampai di ujungnya diikat itu lakum dinukum waliyadin. Untukmu agamamu dan untukku agamaku. Artinya apa? Engkau punya peribadatan sesuai dengan ritualmu, saya nggak akan pernah ikut ke dalam ajaran dan juga ritualmu. Begitu juga saya, masing-masing. Namun ada kalanya ucapan itu diperbolehkan untuk kita mengucapkannya. Siapa? Kemenak itu bagi saya patut dia mengucapkan selamat hari raya Natal untuk saudara sebangsaku umat Kristiani. Karena Kemenak jauh daripada keyakinannya, bukan soal keyakinannya dia yang beragama Islam,
Tapi statusnya dia itu adalah membawahi di semua agama yang diakui di negara kita Indonesia. Jadi bukan hanya hari raya Natal saja, Buddhis ketika dia berhari raya, dia harus ucapkan kepada warga Buddhis, untuk yang Hindu begitu juga. Dan kedua, ketika orang mengucapkan Selamat Natal, ini versi Ustadz Abdul Somad yang saya tonton videonya. Saya katakan bahwa tidak berlebihan kalau ada orang yang mengucapkan Selamat Natal, berarti itu adalah sebagai bentuk justifikasi ya Pak. Pembenaran terhadap akidah yang mereka anut. Betul bahwa ada oknum anak Tuhan. Betul Nabiullah Isa itu adalah bukan hanya sekedar Nabi dan Rasul, tapi juga memang anaknya Tuhan. Di dalam surah Maryam ayat 88-89 dikatakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, wa qalu ittakhadhar rahmanu walada. Mereka mengatakan bahwa Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang, memiliki anak. Laqad ji'tum syai'an iddah. Kata Allah, sungguh kalian telah mendatangkan satu perkara yang sangat keji, katanya. Takadus samawatu yatafattarna minhu. Saya lupa ayatnya. Wa takhirrul jibalu hadda. Hampir saja ucapan orang-orang yang mengatakan Allah memiliki anak, dalam hal ini adalah Nabi Allah Isa. Nabi Allah Isa sendiri ketika sudah didesak Siti Maryam oleh orang-orang yang mengatakan, Maryam, ente saudara ente seorang nabi, ente adalah anak yang orang tua ente bukan maaf pezina. Tapi kenapa ente melahirkan seorang anak yang ente nggak tersentuh sedikit pun dari tangan laki-laki? Siti Maryam ketika itu menunjuk saja kepada anak yang dalam buayan itu. Tanya aja ini kepada anak, apakah saya berbuat zina? Orang-orang yang ada di sekitarnya langsung bilang, kau tambah gila, bagaimana kami dapat berbicara, bertanya dan dia bisa menjawab, sedangkan ini anak masih dalam buayan, belum bisa bicara. Ketika itu Allah Subhanahu wa Ta'ala, kan mukjizat pertama Nabiullah Isa adalah mengatakan, qala inni Abdullah. Nabiullah Isa sendiri dalam keadaan masih bayi merah mengatakan, qala, dia berkata, Isa, inni Abdullah, aku ini adalah hambanya Allah. Artinya menafikan, menepis dugaan dan juga dogma tentang bahwa aku ini adalah anaknya Allah. Tapi dia mengatakan, aku ini adalah hambanya Allah. Aku bukan anaknya Allah. Ucapan itu akhirnya, klaim orang-orang yang ada di sekitar Maryam menyatakan Isa adalah anaknya Allah. Allah katakan hampir saja langit ini terbelah, bumi ini hancur, dan gunung-gunung meletus sampai berkeping-keping. Karena ucapan orang-orang yang mengucapkan Allah memiliki anak. Makhluk punya anak dan diperanakan betul, tapi untuk Allah laisa kamitslihi syai'. Allah tidaklah sama atau serupa paling tidak dengan sifatnya makhluk. Sehingga apa? Allah Subhanahu wa Ta'ala sangatlah membenci dan juga murka perkataan orang-orang Nasrani yang mengatakan Trinitas, satu dalam tiga, tiga dalam satu. Itu adalah akidah kita. Kita berbicara seperti ini bukan dalam rangka untuk menjatuhkan akidah saudara kita, tidak. Ini keyakinan kita. Sehingga yang pertama adalah kesalahan orang yang mengucapkan Selamat Natal. Paling tidak ya, mengakui bahwa Allah memiliki anak. Yang kedua, Nabi Allah Isa itu dilahirkan 25 Desember. Sementara secara letak geografis itu sangatlah jauh. Dilihat dari cuaca dan iklim yang saat itu ya tidak masuk, artinya tidak relevan. Kemudian yang ketiga adalah mengatakan atau menyatakan Nabiullah Isa mati di tiang salib. Sementara Nabiullah Isa bal rafa'ahullah, ketika dikejar oleh bala tentaranya Herodes ketika itu, raja yang berkuasa, ketika dikejar, dalam pengejarannya itu Nabiullah Isa diangkat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, karenanya keyakinan kita saat ini Nabiullah Isa masih hidup, disembunyikan, yang ketika nanti sudah datang waktunya Allah turunkan kembali. Hanya satu saja menyelesaikan misi yang terakhir Nabiullah Isa. Apa dia? Menghilangkan Dajjal dan juga sihir dan magicnya. Dajjal itu mati nanti di tangan Nabiullah Isa. Ini adalah akidah kita. Setelah mati Dajjal, dibunuh oleh Nabiullah Isa, kita beramai-ramai umat Islam sholat bermakmum kepada Al-Imam Mahdi. Di mana? Di Masjidil Aqsa, Palestina. Kita merasakan atau tidak merasakan, ini keyakinan. Yang jelas cerita akhir zaman sebelum datangnya tiupan Israfil yang pertama, kedua, dan seterusnya akan terjadi. Itulah rentetan akhir zaman yang akan terjadi. Ini bagian daripada akidah kita. Nabiullah Isa ini tidak mati di tiang salib. Sebab pada saat proses pengejarannya, ada satu santrinya
pengikutnya Nabi Allah Isa. Itu dia yang bernama Yudas Iskariot. Yudas Iskariot ini ternyata adalah salah satu di antara hawari, pengikut daripada ajaran Nabi Allah Isa yang berselingkuh terhadap ajaran ustadznya, gurunya, atau kiainya. Dia berselingkuh. Dia membocorkan keberadaan Nabi Allah Isa yang sudah menjadi target untuk dikejar oleh bala tentaranya Herodes. Sehingga akhirnya pada saat berlarinya Isa tidak diketahui tempatnya. Kemudian akhirnya Yudas Iskariot yang mencari bersama-sama dengan utusan Raja Herodes ini, ternyata mukanya diserupakan dengan Nabiullah Isa. Mukanya Yudas. Loh, kita kejar siapa? Ini dia, mukanya Isa. Akhirnya dialah yang diseret. Diadili, dihakimi, kemudian mati di tiang salib. Artinya yang mati itu adalah Yudas Iskariot. Sementara Nabi Allah Isa diamankan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampai saat ini berusia dan berumur juga Nabi Allah Isa. Kemarin saya pernah sampaikan Nabi Allah Nuh usianya adalah Nabi yang memiliki usia yang paling panjang dalam tinjauan manusia normal. Hidup di muka bumi, kemudian mati, meninggal dunia. Sementara Nabi Allah Isa ceritanya beda dengan manusia-manusia yang lainnya. Bahkan Nabi Muhammad hidup kemudian mati secara normal. Nabiullah Isa berbeda. Keistimewaan yang dimiliki oleh Nabiullah Isa lain daripada manusia biasa. Manusia biasa ada ayah, ada ibu. Keluarlah ia. Ini yang menjadikan saudara sebangsa kita yang tidak sekeyakinan dengan kita menganggapnya ini bukanlah manusia biasa. Dia adalah oknum Tuhan. Itulah yang menjadikan dia sehingga menuhankan Nabiullah Isa atau Yesus, juru selamat bagi mereka. Wa ma qataluhu wa ma salabuhu walakin syubbiha lahum. Itu bunyi ayatnya. Nabi Allah Isa tidaklah dibunuh dan juga tidak disalib di tiang salib. Walakin syubbiha lahum. Akan tetapi kami yang serupakan wajahnya Isa, tempelinnya di muka Yudas Iskariot. Sehingga Yudas Iskariot lah yang menjadi apa? Tumbalnya. Al-Quran juga bilang begitu. Bal rafa'ahullah. Dia tidak mati akan tetapi diangkatnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Diangkatnya oleh Allah juga dalam keadaan ruh yang tidak dipegang oleh Allah. Saat ini fisik dan juga secara ruh. Ini dia. Ulama tauhid menyatakan apakah diangkatnya Nabi Allah Isa ini dalam keadaan seperti orang tidur ya. Dalam keadaan mata tertutup, kemudian diangkat oleh Allah dan di atas tidak beraktivitas, atau dalam keadaan terjaga mata, melek mata, kemudian memang ditempatkan di satu tempat yang dikhususkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampai datangnya Dajjal membuat kerusakan di muka bumi Allah, diturunkanlah itu Nabi Allah Isa untuk membasmi Dajjal. Keberadaannya yang tidak kita ketahui. Aktivitas yang ada di atasnya kita nggak mengetahui. Hanya keterangan hadis dan juga Al-Quran menyatakan tidaklah mati Nabi Allah Isa di tiang salib, namun Allah yang menjaganya di atas langit, bukan di buminya Allah.